belum berani pulang ke rumah karena takut curah hujan melebat. Yang nggak ada rumah ya masih di tempat pengungsian. Saya memang 2 hari 2 malam di air. Memang cukup sadis. Memang cukup sadis. Nggak boleh kita ceritakan. Memang tidak pernah merasakan kayak gini bencananya. Syederalun korban banjir bandang Kabupaten Aceh Timur masih bertahan di tenda pengungsian yang berada di titik pengungsian seluruh wilayah kabupaten tersebut. Pantauan serambinews.com di lapangan pada Minggu 7 Desember 2025, masyarakat bertahan di tenda pengungsian lantaran mayoritas dari mereka rumahnya rusak dan hanyut di bawah banjir. Sementara sebagian lagi bertahan karena rumahnya dipenuhi lumpur yang tebal hingga tidak bisa masuk ke rumah. Herman, salah satu pengungsi di Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur menjelaskan bahwa di kampung tempat tinggalnya yaitu Gronggong, kerusakan mencapai 90%. Seluruh masyarakat mengungsi di jalan lintas desa. Ia menjelaskan bahwa kerusakan parah di desa Gronggong disebabkan akibat jebolnya tanggul dan meluapnya air sungai, sehingga arus banjir yang mengalir sangat kencang dan menabrak semua yang ada. Ia menceritakan awal naik air pada Rabu 26 November 2025 malam, sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu beberapa pemuda melihat air sungai sudah meluap keluar. Kemudian mereka membuat pengumuman untuk siaga. Tidak berapa lama, tanggul yang ada di dekat desa jebol. Suasana evakuasi yang awalnya tenang berubah menjadi panik. Semua mencari tempat perlindungan. Akses jalan antar desa Gronggong dan Matang Perlak terputus akibat banjir bandang. Kini warga harus berjalan di pelantaran sungai atau naik rakit untuk bisa tetap terhubung antar desa. Mayoritas yang masih bertahan di tenda pengungsian karena rumah sudah tiada. Sementara itu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki menjelaskan bahwa dampak banjir bandang sangat merusak. Ratusan masyarakat kehilangan rumahnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kini sedang berupaya memulihkan akses jalan agar alat berat bisa segera masuk ke desa-desa yang rusak parah untuk membersihkan longsor dan memperbaiki kerusakan lainnya. Kondisi kerusakan di kampung sini memang cukup parah. Lebih kurang dalam 40 rumah hilang di bawah arus. Dan jalan pun putus. Ada 3 sungai terbentuk di jalan. Sehingga akses lumpuh total warga di sini. Luar biasa sini, memang cukup dahsyat lah. Air di jalan pun sampai sedada. Itu di jalan. Tidak sempat menyelamatkan harta benda. Hanya menyelamatkan nyawa sendiri. Nah, kalau menyelamatkan harta benda, kemungkinan nyawa-nyawa hilang. Pas kebetulan di tempat-tempat yang jadi sungai itu, jebol tanggul. Tanggulnya jebol, makanya cukup parah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masyarakat kami mengungsi di Menasah sama di masjid. Karena air masih tinggi. Sebuat sementara warga sudah pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah. Untuk malam, nginap malam, orang ini bikin tenda di depan rumah. Karena nggak sanggup berjalan pergi ke tempat kamp pengungsian di Menasah. Belum berani pulang ke rumah karena takut curah hujan melebat. Yang nggak ada rumah ya masih di tempat pengungsian. Saya memang 2 hari 2 malam di air. Memang cukup sadis. Memang cukup sadis, nggak boleh kita ceritakan. Memang tidak pernah merasakan kayak gini bencananya. Bantuan pemerintah ada juga, ada berupa beras, Indomie, ada lain-lain lah. Tapi dari warga-warga orang kaya banyak juga yang masuk. Warga di sini butuh obat-obatan, susu anak-anak, kan? Kalau pakaian sudah memadai. Susu anak-anak, pakaian, pampers, air bersih. Air bersih yang paling utama itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.